baik hamba yang bicara, bahkan semua yang mendengar. Kuduskan kami semua supaya dosa tidak menjadi penghalang untuk kami menerima berkat firman. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur buat kesempatan yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan izinkan kita boleh kembali ada, dan kita ada di minggu terakhir dalam masa minggu-minggu Advent. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan khotbah pada kesempatan pagi hari ini tentu bertalian masih dengan seputaran tentang peristiwa Natal. Dan saya mau mengajak kita untuk memperhatikan hari ini, saudara, sebuah tema yang saya ambil dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25, yaitu tentang konsep kebenaran di dalam Natal. Jadi yang akan kita perhatikan atau kita soroti pada pagi hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Natal harus menjadi sesuatu yang bukan hanya sekedar selebrasi atau perayaan, tetapi Natal harus memberikan juga kepada kita prinsip-prinsip kebenaran. Ya. Kalau Natal cuma selebrasi atau cuma sekedar perayaan-perayaan semata, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kehilangan makna-makna penting di dalam perayaan Natal itu. Karena sesungguhnya momen Natal ini momen yang sangat baik buat kita semua untuk belajar firman Tuhan tentang berbagai kebenaran yang Tuhan nyatakan. Karena ini suatu selebrasi atau suatu perayaan yang terus dirayakan tiap tahun. Ya. Orang Kristen kalau masih hidup tiap tahun mesti rayakan yang namanya Natal. Entah di gereja, entah di lingkungan, di masyarakat, di arisan, di keluarga. Pokoknya semua orang merayakan Natal. Dan tentunya ini menjadi sesuatu hal yang baik untuk kita sama-sama belajar dari apa yang terjadi pada peristiwa Natal, saudara. Dan tentu ini harusnya lebih mengingatkan kita atau lebih memberi pesan yang kuat, karena tiap tahun rayakan, bukan hanya satu-satu kali merayakan, tiap tahun rayakan. Itu berarti pesannya lebih kuat, atau konsep-konsep kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan di dalam Natal itu harusnya lebih kuat, lebih mendalam bagi setiap orang-orang percaya. Karena kita suka merayakan yang namanya perayaan Natal. Dari sejumlah hari raya orang Kristen, Natal itu paling populer ya, dibandingkan Paskah dan hari-hari raya yang lain, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus. Meskipun saudaraku sebenarnya semuanya merupakan hari raya yang berkaitan dengan Kristus, namun Natal itu seolah-olah mendapat satu tempat yang istimewa dalam seluruh perayaan yang lain. Ya. Itu terbukti saudara dalam realita kehidupan kita setiap tahun. Ya. Orang kalau rayakan tahun baru, rayakan Paskah, saya jarang temukan orang beli baju baru, ya saudara, lalu siapkan kue, itu tidak ada. Tapi Natal itu ada, ya saudara. Ya, kalau orang rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, orang tidak pernah bilang saudara hias gereja, kasih bagus-bagus, itu jarang. Kalau tuh hias juga ya paling sekedar ala kadarnya, saudara. Tapi momen Natal itu orang betul-betul. Pokoknya perayaan yang habis-habisan itu adalah momen Natal. Nah, seharusnya sekali lagi konsep-konsep kebenaran dalam Natal itu mesti pesannya lebih kuat, ya, lebih mendalam, lebih dipahami, lebih dimengerti
oleh setiap kita yang merayakan Natal. Sehingga saya ulang, perayaan Natal bukan hanya sekedar sebuah selebrasi atau sebuah perayaan, tetapi benar-benar ada konsep-konsep yang mendalam yang kita temui. Nah, hari ini kita akan belajar dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara yang terkasih, saya dan Bapak Mama Bapak Saudara, kita akan membaca teks-teks ini secara bergantian. Saya ayat 18 terlebih dahulu, lalu diikuti oleh Bapak Mama Bapak Saudara, kita bersaut-sautan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kalau kita membaca ayat 18 sampai ayat 25 ini, kita akan menemukan ada konsep-konsep kebenaran yang tersirat di dalam cerita ini. Konsep kebenaran apa sajakah yang tersirat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu ada banyak sekali di dalamnya. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar saja dua konsep yang saya mau angkat dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Konsep yang pertama dari kebenaran di dalam Natal, saudara, kita menemukan dalam bagian ini adalah konsep pernikahan Kristen. Ya, saya ulang. Kita temukan ada satu konsep, yaitu tentang kebenaran pernikahan Kristen. Itu terlihat jelas di dalam paparan ayat yang kita baca tadi. Perhatikan, saya ulangi ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita temukan pada teks ini, saudara. Dikatakan lagi dalam ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara perhatikan ya, saya garis bawahi kalimat ini. Ayat 18 dikatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lalu dikatakan di dalam ayat 20, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Tapi perhatikan sekarang ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kalau kita membaca teks-teks ini secara seksama, saudara, kita menemukan ada semacam kontradiksi atau pertentangan. Kenapa ada pertentangan? Coba saudara perhatikan kembali ayat yang ke-18 tadi dan ayat 20 ya. Dikatakan bahwa mereka masih bertunangan, belum suami istri. Tapi kenapa di ayat 19 justru Yusuf
itu dikatakan Yusuf itu suaminya. Lalu istrinya itu namanya Maria. Dan janganlah menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara, yang benar ini mana? Sudah menikah atau belum menikah? Sudah suami istri atau belum suami istri? Karena ayat 18 bilang masih bertunangan. Ayat 20 bilang baru nanti kamu akan ambil Maria sebagai istrimu, jangan takut. Tapi ayat 19 bilang Yusuf itu suaminya, Maria itu istrinya, jangan ceraikan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita mesti sama-sama pahami. Ayat-ayat ini tidak ditulis dalam konsep kebudayaan orang Indonesia. Tapi ayat-ayat ini ditulis dalam konsep kebudayaan Yahudi. Ya, saudara. Nah, kalau kita mau mempelajari tentang konsep keyahudian, saudaraku, maka kita tidak akan menemukan adanya kontradiksi dalam teks ini. Ya, kita tidak akan menemukan adanya kontradiksi. Kenapa? Perhatikan penjelasan berikut ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernikahan orang Yahudi itu mempunyai tahapan. Tahapan yang pertama itu disebut dengan pertunangan pertama. Ya. Pertunangan pertama itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu dilakukan oleh kedua orang tua pada waktu anaknya masih kecil. Ya, saudara. Jadi Maria pun bapa dan Maria pun mama, Yusuf pun bapa dan Yusuf pun mama, bakatumu, lalu kemudian saudara dong dua mulai rancang. Rancangannya adalah nanti kalau potong dua pu anak su besar, dong dua akan jadi laki bini, atau dong dua akan jadi suami istri. Saudara, ini ada suatu pertunangan. Pertunangan itu anak kecil ini tidak tahu. Maria belum tahu, Yusuf belum tahu, tapi kedua orang tua sudah melakukan yang namanya perjodohan atau pertunangan. Nah, saudara, dalam tahapan yang pertama ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak mengikat, alias masih bisa dibatalkan. Jadi kalau Maria besar atau Yusuf besar, lalu kemudian Yusuf bilang, beta son jatuh cinta dan Maria mah, ya saudara, beta anggap dia bepu saudara, beta anggap dia bepu kawan, beta anggap dia beta pun teman, sonde ada rasa, maka mereka dua boleh tidak menikah, atau boleh tidak melanjutkan ke tahap yang kedua, atau mereka boleh berhenti alias putus, alias stop, masing-masing cari pilihan yang lain. Boleh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu adalah tahapan pertama dari pernikahan Yahudi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lah ada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu adalah tahapan di mana masih disebut pertunangan, tetapi sifatnya lebih mengikat, karena sudah cukup umur dan sudah bisa disebut suami istri dalam pernikahan orang Yahudi ya. Jadi kalau mereka sudah masuk kepada konsep pertunangan yang kedua atau tahapan yang kedua, maka orang-orang Yahudi ini, saudaraku, mereka sudah membuat sebuah ikatan kuat, di mana perempuan dan si pria itu, atau wanita dengan si laki-laki itu, mereka berdua tidak bisa lagi, saudaraku, terpisahkan. Ada sebuah ikatan yang kuat, saudara. Ini di pada tahap kedua ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itulah bisa disebut suami istri meskipun belum menikah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, pada masa ini mereka tidak boleh bercerai, saudara. Namun yang tidak boleh mereka lakukan adalah tidak boleh tinggal bersama dan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Pertunangan kedua ini biasanya paling lama itu 1 tahun. Tidak boleh lebih dari 1 tahun. Jadi kalau sudah bertunangan, maka mesti siap-siap sudah setahun depan nikah, saudara. Nah, pada masa ini juga mereka tidak boleh tinggal bersama, tidak boleh melakukan hubungan seksual, tidak boleh, saudara. Hanya sudah disebut suami istri. Itu pertunangan kedua, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu pada pernikahan Yahudi yang kedua ini tidak boleh ada pemutusan, atau tidak boleh ada pemisahan, tidak boleh ada perceraian. Sebab waktu terjadi perceraian itu dinilai sebagai bentuk dosa.
itu sebagai nilai bentuk pelanggaran terhadap firman Allah. Mari saya tunjukkan beberapa ayat, saudara yang terkasih, berkaitan dengan pertunangan kedua ini. Ulangan pasal 22 ayat 23-24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, ini tahap kedua. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia. Nah, jadi ini sudah bertunangan ini. Tapi kemudian dia tidur dengan laki-laki, maka Alkitab berkata 24, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota itu tidak berteriak-teriak, di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Perhatikan, istri. Jadi masanya baru pertunangan, tetapi Alkitab tadi katakan istri di ayat 24. Jadi saudara, ada suatu ikatan yang kuat. Makanya waktu Maria dan Yusuf ingin menceraikan Maria, saudara yang terkasih, malaikat Gabriel datang dan mencegah, jangan ceraikan dia. Karena kalau Yusuf menceraikan Maria, berarti Yusuf tidak taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena meskipun masih bertunangan, mereka sudah ada dalam sebuah ikatan yang tak bisa terpisahkan. Tapi di sisi lain, Yusuf juga memang hidup. Karena siapa laki-laki yang memperkosa kamu sampai kamu mengandung? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena ayat 24 akan berlaku. Yusuf dan Maria akan dilempari batu sampai mati. Mengingat itu, maka Yusuf bilang, lebih baik beta cere lu daripada beta juga lempar batu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena lu tiba-tiba hamil. Ini pada masa pertunangan kedua. Makanya konsep ayat yang tadi kita baca, itu memang Yusuf dan Maria belum menikah, tetapi mereka sudah ada dalam masa pertunangan kedua. Karena mereka sudah ada dalam masa pertunangan kedua, maka saudara terkasih dalam Tuhan, mereka sudah bisa panggil suami istri. Karena sudah ada ikatan yang kuat, ikatan yang tak bisa dipisahkan, ikatan yang sama dengan sebuah tingkat jenjang pernikahan. Hanya bedanya tidak boleh tidur bareng, tidak boleh seks dulu, tidak boleh tinggal satu rumah dulu. Saudara, sampai tahap yang ketiga ini datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang disebut dengan pernikahan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ketika kita belajar tentang Natal, atau kita membaca kisah tentang Natal, ada konsep kebenaran tentang pernikahan yang kita temukan di dalam peristiwa Natal ini. Apa sajakah yang kita bisa simpulkan dari konsep pernikahan Yahudi ini? Mari kita perhatikan bersama-sama. Kebenaran yang bisa kita ambil sebagai konsep pernikahan Kristen dari kisah Natal ini adalah, yang pertama, saudaraku, pernikahan itu harus dilewati melalui suatu proses atau yang namanya tahapan. Ya. Saudara, pernikahan itu harus dilewati, atau sebuah rumah tangga yang mau dibentuk itu harus melalui suatu proses atau tahapan. Ya. Itu ajaran kitab suci itu. Saudara, jadi kalau belajar Natal, belajar tentang Yusuf, mesti ingat, Yusuf dan Maria tuh ternyata mereka berdua sudah melewati dua tahapan. Tahapan yang pertama, mereka ditunangkan pada waktu mereka masih kecil. Lalu kemudian berlanjut kepada tahapan yang kedua, di mana saudara mereka bertunangan untuk mempersiapkan diri pada hari pernikahan, 1 tahun sebelum pernikahan. Saudara yang terkasih, mereka sudah disebut suami istri. Mereka sudah ada dalam tahapan yang kedua, itu prosesnya. Lalu mereka bersiap-siap akan masuk kepada konsep pernikahan atau budaya pernikahan Yahudi yang ketiga yang disebut dengan perkawinan itu.
Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas Alkitab mengajarkan kepada kita tentang konsep pernikahan Kristen itu tidak dilewati dengan begitu instan, tapi selalu melewati suatu proses tahapan yang jelas. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sekarang pada masa ini, orang sudah pacaran lama pun kalau mau menikah tuh mesti ada yang namanya pranikah. Dan di gereja-gereja tertentu saya setuju, saudara yang terkasih, pranikahnya itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan. Ini sebuah tahapan, ini proses, saudara. Dan itu tidak salah, itu betul-betul alkitabiah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pernikahan itu memang tidak bisa dimasuki tanpa suatu pertimbangan yang jelas, tanpa melewati suatu proses tahapan yang jelas. Dan rata-rata, saudara, pernikahan yang tidak melewati suatu proses atau tahapan, itu selalu endingnya tidak menyenangkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketemu di Facebook, hanya lihat muka, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu bacet atau inbox, ya, bilang ketemu ketemu habis, saudaraku 2-3 hari kemudian langsung WA lanjut, setelah tukar nomor WA lanjut, lalu bilang, ya siap-siap sudah minggu depan beta sulamar lu ini. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah orang kalau begini nih, saudara, bahaya sekali, karena tidak melewati suatu proses tahapan yang jelas. Pernikahan itu mesti harus lewat proses tahapan yang jelas, saudara. Kalau hanya sekedar bakatumu, ya saudara, lalu kemudian saling jatuh cinta dengan yang lain, bermain perasaan di sana tanpa melewati suatu proses atau tahapan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dari 1001 pernikahan yang lolos tanpa tahapan itu mungkin cuma sekian persen, ya saudara. Orang yang menikah harus melewati suatu proses tahapan, karena dalam proses tahapan itu ada pembentukan, dalam proses tahapan itu ada pengenalan satu dengan yang lain, dalam proses tahapan itu ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbagai hal yang bisa diketemui, saudara yang terkasih. Ya, makanya kalau masih di tahap 1 masih boleh berpisah, ya saudara. Kalau masih di tahap 1 masih boleh, saudaraku, untuk saling memutuskan, belum ada ikatan, belum ada pertunangan yang sah. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu baru tahapan awal, tahapan perdana, yang mana orang bisa menentukan pilihan yang lain dalam hidupnya. Tidak ada ikatan yang mengikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi dalam konsep kita yang bukan Yahudi, ini saya bicara soal orang Yahudi. Kita yang bukan Yahudi, saudaraku, ya hanya pernikahan saja itu akhir dari segalanya. Orang tunangan saja orang masih bisa bacere. Orang tunangan saja orang bisa masih berpisah. Yang tidak bisa bacere, tidak bisa berpisah itu kecuali sudah diberkati di gereja. Itu kalau dalam konsep kita yang bukan Yahudi. Orang Yahudi memang pertunangan mengikat mereka, saudaraku. Pertunangan mengikat mereka. Tapi saya ulang, yang saya mau soroti adalah tentang suatu proses tahapan. Dari tahap 1 naik ke tahap 2, dari tahap 2 pindah ke tahap 3. Saudara, Alkitab mengatakan begini dalam kitab Amsal 19 ayat yang kedua bagian B. Jemaat, kita baca bersama-sama ini ayat 1, 2, 3. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kalau kaburu-kaburu, orang Kupang bilang, ya saudaraku, kita tidak mau ikut tahapan, kita tidak mau ikut proses, kita mau cepat, kita mau segera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Karena itu saudara, pernikahan Kristen itu bukan bicara soal sesuatu yang instan. Pernikahan Kristen itu bicara suatu proses. Pernikahan Kristen itu suatu tahapan. Saya ingin pesan pada pagi hari ini sebagai hamba Allah, saudara, buat semua kita, baik orang tua, baik orang-orang muda, semua mesti ingat
kalau saya mau masuk dalam sebuah pernikahan, kalau anak saya mau ada dalam sebuah pernikahan, maka dia harus melewati suatu tahap proses yang tidak boleh instan. Dua-duanya harus mesti saling mengenal, keluarga mesti saling mengenal, semua mesti tahu baik buruk, semua mesti tahu. Jangan tergesa-gesa, karena kalau kita tergesa-gesa, Alkitab berkata akan salah langkah. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu penting. Jadi proses itu menentukan, saudara, lanjut atau tidak. Tahapan itu menentukan lanjut atau tidak. Kalau saudaraku prosesnya tidak berjalan dengan baik, atau tahapannya tidak baik, maka seharusnya tidak boleh dilanjutkan. Saudara yang terkasih dalam, orang yang paksa melanjutkan sebuah tahapan pernikahan yang gagal dalam proses, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu pasti nanti akan ungkit masa lalu. Ya. Saudara, nanti kalau sunikah agak lama, dalam perjalanan waktu ada persoalan, tantangan, masalah, saudara, dia akan mulai ungkit. Dulu sebenarnya kotong dua son jadi ya, tapi ini nih, tapi lu paksa. Nah, saudara, ya karena memang tidak ikuti tahapan proses. Proses sudah mengatakan gagal, tapi paksa. Proses mengatakan tidak bisa lanjut, saudara, tapi maksa. Wah, itu bahaya tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti salah langkah itu pasti. Alkitab kok masa salah, saudara. Makanya peristiwa Natal ini mengingatkan kepada kita, waktu baca Yusuf dan Maria, mesti ingat, saudara. Tiap tahun baca ini kalimat, Yusuf Maria bertunangan, Yusuf Maria sebelum suami istri, Yusuf Maria, saudaraku. Ya, itu penting buat perjalanan iman kita. Sebab ada banyak orang Natal terus, tapi dia tidak mengerti konsep kebenaran di dalam Natal. Makanya banyak orang Kristen yang menikah tanpa ikuti proses. Saudara, itu bukti bahwa Natal yang dirayakan hanya sekedar perayaan yang tadi saya katakan selebrasi. Ya. Bukan sebuah kebenaran yang diterima. Makan kue, baju baru tiap tahun, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, segala macam pernak-pernik Natal bagus, tapi konsep kebenaran tentang ini dia tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini penting untuk kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Ya, jadi jangan lupa, siapapun kita, pernikahan harus dilewati melalui suatu proses tahapan. Jangan melanggar proses tahapan. Jangan, saudara. Ya, karena kalau saudara langgar proses tahapan itu akan jelas salah langkah. Itu kata Alkitab. Kedua, konsep kebenaran dalam pernikahan. Saudara, saya mesti jelaskan. Makanya dalam kekristenan seharusnya, saudara, dalam kekristenan seharusnya tidak boleh ada yang namanya pernikahan di pengadilan. Itu seharusnya, saudara. Saya pernah ketemu orang di pencatatan sipil. Dia bilang, Bapak, sebenarnya nikah pengadilan tuh sone cocok dia pun sebutan, ya. Karena kami ini pengadilan tidak bisa kasih nikah orang. Dia bilang begitu, saudara. Kita ini hanya berpatokan pada hukum yang berlaku di ini negara. Karena itu memang istilahnya pernikahan pengadilan. Tapi kita juga akan tetap cari gereja, ya, yang akan memberkati mereka. Karena tidak ada bilang kepala catatan sipil lalu kemudian mengangkat tangan, aku memberkati engkau. Tidak bisa. Tidak ada ceritanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesti pendeta. Ya. Dalam kasus tertentu, saya pribadi mengiyakan pernikahan pengadilan. Saudara, saya pribadi. Ya. Kasus tertentu, maksud saya begini, saudara. Misalnya, ini orang dua sudah dewasa, ya. Ini orang dua sudah dewasa, dong dua sudah ambil keputusan, ya, untuk mau menikah.
Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ada budaya-budaya tertentu yang mengikat. Ya, contoh, adat istiadat yang begitu kental. Ya, saudara. Sementara sang pria tidak mampu, saudara, dengan keadaannya. Tapi orang tua si wanita ngotot, tidak bisa, harus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka dalam kasus seperti ini, saya mengiyakan pernikahan pengadilan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena kalau mereka dua tidak dinikahkan, saudara, karena alasan adat istiadat yang mengikat atau membebani, memberatkan, saudara. Misalnya sudah ada pembicaraan, lalu kemudian tetap saja si keluarga perempuan ngotot, kerbau mesti 5 kandang misalnya, saudara. Sementara si wanita pria ini hanya mampu 1 kandang. Ya, ketika mereka mulai bicara satu pihak dengan pihak yang lain, namun tidak ketemu titik temu tertentu, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kasus model seperti ini, maka boleh. Ya, maka boleh. Pernikahan dengan cara, saya tadi katakan, undang-undang yang melindungi. Tetap ada gereja yang kemudian memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar lari, ya, lari dari satu daerah ke daerah lain, tanpa izin orang tua, tanpa, saudaraku, ya, mau bicara berunding dengan orang tua kedua belah pihak, mau gue, lalu kemudian dicari perlindungan hukum sehingga hukum melindungi. Saya rasa ini orang Kristen yang memang mau tergesa-gesa. Dia tidak mau ikuti tahapan, dia tidak mau ikuti proses, dia tidak mau ada jalan yang harus ditempuh, saudara. Ya, itu keliru, itu tidak boleh, itu orang Kristen. Anak Tuhan kita semua mesti sadar bahwa semua itu tidak bisa instan, mesti lewati tahapan. Proses hidup ini tidak ada yang namanya instan. Semua harus melewati proses. Yang instan itu selalu akhirnya tidak enak. Ya, saudara yang terkasih. Jadi jangan berlindung di bawah pengadilan, lalu kemudian Anda dan saya, ya, ada keluarga yang mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ngotot, ya, tidak mau, ya sudah toh, sekarang pengadilan melindungi kita. Saudara, ya, pengadilan melindungi engkau, saudara. Tapi nanti coba engkau alami kasus dalam rumah tangga, pengadilan mana yang mau turun tangan, saudara? Pengadilan mana, saudaraku? Dia paling hanya bisa kasih keluar surat cerai, ya, tapi dia tidak bisa pulihkan lumpur rumah tangga yang tadi dia restui pertama itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu ingatlah baik-baik, apapun saudaraku, sabar, ya. Anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Yesus, anak Tuhan yang belajar firman, anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah, itu ikuti tahapan semua, ikuti proses dengan baik, ikuti tahapan dengan baik sampai ke jenjang yang terakhir yang namanya pernikahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, pernikahan itu melibatkan kesepakatan orang tua. Itu kebenaran di dalam Alkitab. Saudara, pernikahan itu tidak ada, bilang saudaraku, tanpa melibatkan kesepakatan orang tua, kecuali dalam kasus tertentu yang tadi saya sebutkan. Ya. Tapi formalnya atau normalnya, saudara, semua pernikahan itu melibatkan kesepakatan orang tua. Nah, tadi saya sudah jelaskan kepada kita. Tahap 1, orang tua sudah ketemu dulu. Ya. Tahap 1, saudaraku masih anak-anak, tapi bapaknya Maria sama bapaknya Yusuf, mamanya Maria sama mamanya Yusuf sudah berkenal, keluarga sama-sama baku tahu. Yusuf, Maria bukan sendiri-sendiri, bukan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan hanya satu pihak, bukan hanya pihak si Maria saja atau pihak Yusuf saja yang menyepakati pertunangan mereka, tapi ada 2 pihak yang terlibat di dalamnya, dan itu saudara terkasih dalam Tuhan bukti sehingga mereka bisa lanjut ke tahap yang kedua, sehingga mereka bisa ada dalam yang namanya pertunangan yang kedua tadi. Mereka bisa disebut suami istri
kalau mereka dua di pertama saja orang tua sudah tidak sepakat, tidak mungkin bisa maju kedua. Ya, saudara. Atau orang tua sepakat, dong dua tidak sepakat, tidak bisa maju yang kedua. Kalau mereka bisa sampai kepada tahap kedua, itu berarti kedua orang tua sepakat dan juga mereka dua sepakat. Ini tidak cinta bertepuk sebelah tangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu pernikahan yang kita temukan dalam konsep Yahudi atau tadi kita belajar dari Maria dan Yusuf. Melibatkan kesepakatan orang tua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita tidak boleh lupakan. Awas ada stromo. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, pada kesempatan yang diberkati pada pagi hari ini, kita semua yang hadir, ingatlah baik-baik. Kita ada anak, kita sebagai orang tua, anak-anak ada orang tua, jangan lupa, saudara, ya, kita tidak hidup sendiri-sendiri, ya. Saudara, tidak ada orang muncul di dunia ini langsung tiba-tiba dari langit, tidak ada. Semua itu ada dari orang tua, semua ada dari keluarga. Nah, ini semua mestinya menyadari. Ya, baik yang anak-anak mesti menyadari saya ada orang tua, yang orang tua mesti menyadari bahwa saya ada anak-anak. Saudaraku. Ya. Kalau tidak, maka bahaya. Itu pernikahan yang tidak sesuai lagi dengan apa yang Alkitab katakan. Lihat, saya tunjukkan ini ayat ya. Ini ayat ini terjadi sebelum ada bapak mama. Ya, tapi ini ayat sudah ada. Sebelum ada orang tua, ini ayat sudah ada. Kejadian 2 ayat 24. Jemaat 1, 2, 3 dibacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Padahal waktu itu cuma Adam dan Hawa. Belum ada. Adam pun bapak siapa? Hawa pun bapak siapa? Saudara, tidak ada. Mereka dua kan diciptakan langsung dari Allah. Ya, satu dari tanah liat, satu dari tulang rusuk. Tapi sejak awal firman Tuhan ini sudah ada. Kenapa pertanyaannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini tentu Allah punya maksud. Bahwa sebelum mereka berdua menjadi satu, ya, sebelum laki-laki dan perempuan itu menjadi satu daging, mereka belum menjadi seorang suami istri atau belum diikat dalam pernikahan, mereka dua itu terikat dengan orang tuanya, ayah dan ibunya, bukan terikat dengan pasangannya, terikat dengan ayah dan ibunya. Nanti sudah menikah, baru dia akan tinggalkan, pisah, putus, bahasa yang mungkin kurang bagus putus, tapi ya itulah harus. Dia akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebelum menjadi satu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ini milik orang tuanya, ini milik orang tuanya. Nah, karena itu untuk menjadikan dua ini jadi satu, mesti ada kesepakatan dari kedua orang tua, karena mereka terikat sama-sama ke dalam diri orang tua mereka. Itu Alkitab. Makanya Yesus juga ulangi ini ayat dalam Matius pasal 19. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita tidak boleh lupakan ini. Ya. Saudara, kenapa saya menemukan kasus banyak pernikahan yang mana saudaraku anak merasa tidak perlu orang tua. Ya. Karena rasa diri su besar, karena rasa diri su bisa atur. Lalu dia tidak pusing dengan bapak mama. Dia tidak pusing dengan saudaraku dia orang tua kandung. Ini nih agak seneweng. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu saudara melanggar Alkitab itu dia nama. Pernikahan itu melibatkan kesepakatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernikahan itu tidak bisa 1%. No. Saudara. Pernikahan itu bukan keputusan pribadi seseorang. Pernikahan itu keputusan, kesepakatan keluarga. Itu pernikahan yang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya ingatlah baik-baik, belajar Natal nih kita belajar banyak hal. Ya, saudara.
belajar tentang peristiwa Natal ini bukan hanya sekedar selebrasi. Ini ada konsep-konsep makna-makna mendalam yang Alkitab mau seberangkan buat kita semua yang hidup di zaman ini. Oh, ternyata Yusuf dan Maria itu begini ya, dong dua penghubungan tuh ternyata begini sampai lahirkan kotong pun juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Ternyata Yesus Kristus itu hadir dari keluarga yang seperti ini, keluarga yang pernikahannya modelnya seperti ini, saudara. Itu yang Alkitab mau sampaikan kepada kita. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi itu tidak boleh dilupakan ya. Semua kita mesti ingat baik-baik. Ya. Waktu Ano menikah, bapak mamanya Fitri tidak sempat datang. Ya, tapi kita koordinasi. Setelah mereka sepakat di Jawa, kakak saya yang di Jawa Daniel ketemu saudara Pinto yang waktu datang di sini, dia mewakili, lalu pergi ketemu keluarganya Fitri, bicara di sana. Karena berbagai hal, akhirnya diputuskan mereka harus menikah di Kupang, apalagi dengan bedanya keyakinan. Saudara, tapi kita koordinasi, bahkan sampai menikah pun kita live. Orang tua di sana saksikan pernikahan, meski mereka tidak bisa datang. Karena pernikahan itu butuh kesepakatan. Ya, saudara, memang nanti kita ditinggalkan. Dong dua jadi satu. Nah, kalau sudah jadi satu, saudaraku ingat, orang tua tuh sudah jadi pihak yang nomor 2. Yang jadi pihak nomor 1 sekarang suami, yang pihak nomor 1 sekarang istri, itu setelah menikah. Tapi kalau sebelum menikah, orang tua itu pihak nomor 1, saudara. Pihak nomor 2 itu baru kita pun pacar, kita pun calon, itu pihak nomor 2. Jangan kasih balik. Saudara yang terkasih, ya saya harus bicara karena ada banyak orang suka kasih balik. Masih pacaran, saudara. Dia pun pacar sudah jadi nomor 1. Orang tua dong buang. Ini bahaya nih. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu tidak alkitabiah. Saudara, itu Alkitab ajarkan kepada kita. Jadi kita semua mesti belajar ini firman Tuhan dengan baik-baik supaya konsep ini betul-betul mesti ada dalam betapu hidup. Ini konsep yang penting buat kita semua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan pernah buat keputusan-keputusan yang hanya atas keputusan pribadi kita tanpa memperhatikan berbagai sisi kebenaran yang sebenarnya Alkitab ajarkan kepada kita. Ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu Yusuf mau ceraikan Maria pun malaikat tidak mau. Malaikat datang dalam mimpi lalu kemudian jangan ceraikan. Ya. Itu bahaya, itu kasusnya besar kalau sampai menceraikan. Karena bukan terjadi instan, bukan ketemu di pasar, bukan ketemu di jalan lalu kemudian dondoba cinta, saudaraku mengikat perjanjian lalu kemudian kita adalah suami istri. Bukan, ada suatu proses. Ada tahapan yang sudah dilewati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu konsep yang kedua. Jadi ingat. Yang ketiga, apa itu konsep kebenaran dalam pernikahan? Konsep pernikahan itu harus selalu dilandasi oleh kekudusan. Saudara, tadi kita sudah baca di dalam teks ayat firman Tuhan. Mereka dua tidak bersetubuh. Saudara. Saya baca di satu bemo Kupang, di belakang dia tulis begini. Meskipun saya tidak jadi lamar, tapi kita sudah satu kamar. Kayak gila tuh. Meskipun tidak jadi lamar, tapi kita sudah satu kamar. Pernikahan itu harus dilandasi dengan kekudusan, saudara. Maria dan Yusuf sudah bertunangan, tinggal 1 tahun dong dua masuk nikah. Ya. Orang tua sudah sepakat, saudara terkasih dalam Tuhan. Bisa ada yang kurang lain, tapi ini persoalan baru masa pertunangan.
Dan masa pertunangan tadi saya sudah katakan, Ulangan juga sudah memberitahu kepada kita pasal 21 ayat 23 24. Ya. Tidak boleh perempuan tidur dengan laki-laki. Tidak boleh laki-laki tidur dengan perempuan. Tidak boleh. Tidak boleh satu rumah. Tidak boleh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena landasnya adalah kekudusan. Maria dan Yusuf, saudara. Meski dua jalan sama-sama, tapi tidak boleh bersontok. Tidak boleh. Mereka jaga betul kekudusan hidup. Makanya Alkitab beri rekomendasi kepada kita. Mungkin ada orang bilang begini, masa sih Yusuf dan Maria jalan sama-sama, Yusuf sonde sonto dia, Maria sonde tergoda, Maria sonde terpengaruh. Alkitab yang ngomong tadi jelas sekali, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bacakan ulang saja ayat 25 dari Injil Matius pasal yang pertama tadi. Saudara perhatikan ini teks ini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-25 tuh ayat yang terakhir. Ya. Begini bunyi firman Allah. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Nah, itu. Coba tampilkan itu. Tidak bersetubuh dengan dia. Saudara. Matius 1:25. Jadi ini jelasin. Alkitab yang ngomong ini. Sudah. Kalau manusia yang karang-karang mengkali. Alkitab bilang. Tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai lahir. Artinya setelah lahir baru Yusuf, saudaraku, bersetubuh dengan Maria. Setelah lahir baru saudara terkasih dalam Tuhan, Yusuf bersetubuh dengan Maria. Padahal setelah malaikat itu menyatakan, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, saudara, kemungkinan besar langsung urus nikah. Ya, saudara. Dan diperkirakan Maria umur sekitar 19 tahun pada waktu itu. Yusuf itu sekitar 23 tahun. 23, 24, ya sekitar itu. Masih muda sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi mereka dua tidak bersetubuh. Saudara. Sebelum menikah tidak bersetubuh. Bahkan setelah menikah, sebelum Yesus lahir pun, Yusuf tetap jaga kekudusan ini. Pernikahan itu, saudara terkasih dalam Tuhan, aduh penting sekali. Menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau berkati 1 bulan yang lalu tuh 2 orang di Semaut. Saya minta ibu gembala di sana yang penggembalaan. Lalu saya bilang, ingat ibu, tanya jelas-jelas. Lalu ibu setelah pasca pranikah, setelah pasca pranikah, lalu kemudian info ke saya, Pak Pendeta, saya sudah kasih bimbingan. Memang satu sudah hamil, tapi satu belum, Bapak. Jadi Bapak nanti yang satu pakai kerudung, yang satu tidak. Saya bilang begini, tanya ulang. Sebab kadang-kadang tidak hamil, tapi sudah bersetubuh. Saudara. Makanya ada istilah ATM-BCA. Asal tidak mengandung, bercinta cari aman. Itu ATM-BCA. Asal tidak mengandung, bercinta cari aman. Saudara. Jadi sekarang ini dong pintar. Dong bisa bersetubuh seulang-ulang bola balik, tapi dong tidak hamil. Nah ini fakta di lapangan. Saya bilang tanya ulang. Jangan tanya bilang hamil atau tidak. Tanya, sutidor atau belum sama-sama. Itu pertanyaannya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Setelah itu dia bilang, Bapak, dia tidak hamil tapi sutidor. Itu kan. Jadi buka kerudung dua-dua. Yang hamil dan tidak hamil semua buka kerudung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Alkitab berkata bukan hamil baru itu standarnya. Tidak boleh bersetubuh, itu standar Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu standar kekudusan. Itu yang disebut dengan perawan. Ya. Jadi ingatlah baik-baik. Semua anak-anak muda,
Semua orang tua, kita semua yang hadir, dengarlah ini firman baik-baik, saudara. Ini bukan firman baru, ini firman sudah lama. Tiap Natal orang baca, orang khotbahkan. Ya, tapi mungkin saudara hari ini dengar versi lain. Ya. Saudara dengar versi khotbah persiapan Natal yang berbeda hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Pernikahan Kristen itu berkaitan erat. Ya saudara, ajaran tentang kebenaran pernikahan Kristen itu berkaitan erat dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ya. Jadi jangan bikin ATM, BCA. Ya. Saudara, jangan. Anak-anak Tuhan mesti jaga hidup kudus. Pernikahan harus dilandasi dengan kekudusan. Itu pernikahan Kristen. Saudara, itu pernikahan Kristen. Dilandasi dengan kekudusan. Maria tentu jaga diri, Yusuf jaga diri. Saudara, tidak bisa hanya cuma salah satu. Kalau salah satu jaga, salah satu tidak jaga, itu juga berat. Ya, saudara. Jadi dua-dua mesti jaga. Ya. Kecuali yang satu ini tidak mengerti firman, yang satu mengerti firman. Berarti yang mengerti firman mesti jaga. Yang tidak mengerti firman kan dia kan kerbau tusuk hidung. Saudara. Nah, yang mengerti firman mesti kasih tahu yang tidak mengerti firman. Yang mengerti firman mesti kasih tahu, tidak boleh, kita dua ini masih dalam masa pertunangan. Kita dua ini masih dalam tahap 1. Baru di tahap 2. Jangan, kita tidak boleh masuk di tahap 3. Saudaraku. Karena tentang hubungan seks, tentang tidur bareng, tentang bagaimana saudara melakukan persetubuhan, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dalam tahap ketiga, yang tadi sudah meninggalkan bapak mamanya dan bersatu dengan istrinya. Itu dulu. Makanya fakta di dalam kitab Kejadian pasal 1 tadi, saudara terkasih dalam, setelah ada kalimat maka keduanya meninggalkan ayah dan ibunya, lalu ada kalimat selanjutnya, mereka dua telanjang. Bukan telanjang dulu. Saudara terkasih, iya. Bukan telanjang dulu. Jadi nanti kalau sudah tinggalkan orang tua, sudah nikah, boleh telanjang. Sebelum itu jangan telanjang. Itu tidak kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita mesti ingat dalam momen Natal. Saudara yang terkasih, itu pernikahan Kristen tuh. Itu konsep Maria dan Yusuf. Jalan bareng boleh, silakan. Jalan bareng nggak masalah. Tapi nggak boleh seperti yang tadi saya bilang, baca di otot tuh. Meski aku tidak melamar kamu, kita sudah satu kamar. Nggak boleh satu kamar, saudara. Atau tidak boleh tuh, asal tidak mengandung bercinta cari aman, tidak boleh. Saudara, anak-anak Tuhan mesti ingat, kekudusan hidup itu penting sekali. Ya. Pernikahan Kristen harus dilandasi dengan kekudusan. Ingat, semua dosa itu diampuni, tapi semua dosa itu ada konsekuensinya. Saya ulang ya, saudara. Mungkin ada orang pikir begini, Pak Pendeta, tapi banyak orang hamil baru nikah tuh, soal apa-apa? Iya, tidak apa-apa, tapi ingat, semua dosa itu ada konsekuensi. Tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensi. Pengampunan Tuhan kasih. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kalau Alkitab bilang Yesaya 1 ayat 18, dosamu merah seperti kermisi pun akan diampuni, putih seperti bulu domba. Merah seperti kermisi pun akan diputihkan. Tapi saya ulang, meskipun Tuhan mengampuni, konsekuensi dosa itu selalu ada. Akibat dosa itu selalu ada. Saudara, tidak ada yang namanya dosa tidak ada akibat. Dosa itu selalu ada akibat. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akibatnya apa? Saya juga tidak tahu, itu rahasia Tuhan. Tapi yang pasti ada. Karena Alkitab sudah bilang, kalau kau tidak dengar firman dan kau tidak melakukannya, kau akan tanggung akibatnya. Amsal 13 ayat 13 bilang begitu. Ulangan pasal 28 juga ngomong begitu. Kalau siapa tidak dengar firman pada hari ini aku sampaikan padanya, maka kutuk akan datang kepadamu. Itu firman. Itu konsekuensi dosa, itu akibat dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, ampuni, ya, Tuhan Maha Pengampun. Saya ulang lagi ini kalimat, tidak ada dosa yang Tuhan tidak ampun. Semua dosa Tuhan ampun.
Tapi semua dosa tidak akan lepas dari yang namanya konsekuensi atau akibat. Ya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita hidup sungguh-sungguh landasi kekudusan. Pernikahan harus dilandasi kekudusan. Jangan main-main dengan pernikahan. Waktu kita tidak kudus itu bahaya sekali. Ayat ini mengatakan dengan jelas. Ya, Ibrani 13 ayat 4. Ya, silakan jemaat 1, 2, 3. Sudah lihat? Jangan mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jangan cemarkan tempat tidur. Jaga kekudusan baik-baik. Fakta membuktikan rumah tangga yang banyak cerai itu rata-rata rumah tangga yang dibangun sebelum menikah sudah melakukan hubungan seks. Saya ulang. Ini fakta di lapangan. Rata-rata rumah tangga yang cerai itu mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya itu konsekuensinya berat. Ya. Sehingga itulah Alkitab omong dengan terus terang kepada kita. Ya. Hormati perkawinan. Jangan kamu cemarkan tempat tidur. Jaga kekudusan hidup. Saudara terkasih, jaga kekudusan hidup. Rata-rata perempuan yang selingkuh jadi pelakor, mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah sebelumnya. Rata-rata laki-laki yang tukang selingkuh pikade, itu orang yang sudah biasa bermain seks sebelum menikah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya karena sudah terbiasa. Makanya doa banyak. Kalau dapat model-model begini, lu pergumulan. Kalau sonde berat. Abang pi kantor, nyonya bikin lain. Atau nyonya pi kantor, abang bikin lain. Itu akan jadi tuh. Karena memang dari awal dia sudah jaga kekudusan dalam mau masuk perkawinan, dia sudah jaga. Nah. Saudara terkasih dalam Tuhan, berat itu. Ya. Saya ngomong ini hal-hal yang praktis yang kita temukan dalam hidup sehari-hari. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kecuali itu orang bertobat sungguh-sungguh, ya. Kecuali dia memang bertobat. Semua orang itu kan ada masa lalu atau masa gelap. Sebelum memang kotong susah, bertobat sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan itu mungkin. Tapi kalau dia bertobat setengah-setengah, ya saudara. Kalau yang bertobat setengah-setengah nanti kumat ulang. Minta maaf, dia rasa sesuatu enak lain, dia pindah di lain. Dia ngomongin. Karena sudah biasa. Makanya saudara, masa lalu itu semua orang ada. Cek. Ya, tapi ingat, supaya semua kita sungguh-sungguh memahami ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keempat, konsep kebenaran dalam pernikahan. Yang keempat, pernikahan harus dilandasi kecocokan dan kesetiaan. Ya. Mesti cocok, soalnya boleh tidak cocok. Cocok dalam arti ini bukan apa ya? Dia punya arti itu bukan berarti jalan betul-betul artinya tidak ada yang beda, bukan. Sudah namanya manusia itu pasti ada perbedaan lah, latar belakang beda, pendidikan beda, status sosial beda, itu pasti mempengaruhi. Tapi kecocokan dalam teks yang saya maksud ini adalah bicara tentang bagaimana satu tuh memahami satu. Ya saudara, satu tuh tahu satu tuh mengerti satu, itu pertama. Yang kedua, kecocokan dalam bagian ini yang saya maksudkan itu adalah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ya.
Mesti terang dan terang, jangan terang dan gelap. Nah, itu kecocokan. Ya saudara. Itu fakta di dalam Alkitab. Jadi tidak boleh orang menikah tapi beda keyakinan misalnya. Ya. Orang menikah tapi tidak jadi satu keyakinan. Iman berbeda. Tadi saya pakai bahasa terang dengan gelap. Atau menikah tapi saudara terkasih dalam Tuhan, yang ini tidak mau bertobat sungguh-sungguh, yang ini sudah bertobat. Itu juga bahaya. Ya. Pernikahan terus dilandasi dengan yang namanya kecocokan, keseimbangan, kesepadanan bahasa Alkitabnya. Mari kita lihat ini teks 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 ya. Jemaat kita bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa. Ayat yang ke-15 1, 2, 3. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Lanjut ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 17 1, 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Sampai situ saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau tidak seimbang, tidak sepadan, tidak cocok, maka itu ayat bilang keluar kamu. Pisahkan dirimu. Itu firman Tuhan, bukan firman Paulus. Itu bukan firman pendeta A, pendeta B, pendeta C. Bukan. Itu firman Tuhan. Pisahkan dirimu. Keluarlah kamu. Bahasa kalau dalam konteks pacaran, putuslah. Itu saudara terkasih dalam Tuhan. Itu firman Tuhan. Tahu-tahu cocok. Ya. Tahu-tahu sudah tidak seimbang, tidak sepadan. Ya. Selalu ada kesalahpahaman. Satu mau terang, satu mau gelap. Satu mau gelap, satu mau terang. Loh, kok masih nyambung terus? Masih jalan bareng terus? Saudara terkasih dalam Tuhan, itu pemberontak. Pemberontak kepada siapa? Firman Allah. Tahu-tahu masih tutup mata. Itu yang namanya cinta buta. Saudara terkasih, cinta buta itu begitu. Sondapalia. Saudaraku, ketidakcocokan. Ya. Nah, yang begini juga nanti menikah menyesal. Saudara. Dulu tuh lu memang mabok, tapi mabok sedikit-sedikit. Masa kalau lu mabok pun foil lah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu kalau Tuhan bisa bicara dari langit, dia omong. Ya, dia omong kepada saudara. Maria, kau dulu tuh besok omong, pisahkan lu diri dari dia, Maria. Ya. Tapi lu kan bilang, tidak, beta cinta dia, nah. Kami dua cocok. Ya, saudara. Itu kan kamu sendiri yang salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kan Alkitab sudah bilang terang tidak bisa satu dan gelap. Ya. Pacaran dengan pemalas gereja, tapi lanjut terus. Saudara, tidak apa-apa, yang penting kamu tetap mensupport aku. Meskipun kamu malas gereja, aku tetap mencintai engkau. Itu poin berat. Giliran sunika lu pikir aja sendiri, lu mulai mengomel. Memang tinggal dengan lu nih, berkat hilang gara-gara lu. Kok siapa suruh? Orang sudah bilang terang tidak bisa bersatu dan gelap. Lu paksa. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapa salah? Alkitab kan ngomong terus terang tuh. Keluarlah, pisahkan, jangan. Tuhan mau tinggal dengan engkau. Tuhan ada siap jodoh lain, tapi lu pun nanti dia omong lagi salah. Ya, sudah. Tuhan ada siapkan lain. Tuhan ini tidak kehabisan stok. Dia ulang. Tuhan tidak kehabisan stok. Tuhan pun stok ini terlalu berlimpah.
Hanya kita yang membatasi kita pu diri. Saudara, seolah-olah Tuhan tidak bisa bikin yang lain-lain. Hanya satu perempuan, satu laki-laki saja di dunia. Hai, itu berarti Tuhanmu Tuhan miskin dong. Tuhanmu itu Tuhan yang tidak kreatif. Tuhanmu itu bukan Tuhan yang tahu menyediakan. Dia bukan Jehovah Jireh. Kalau dia Allah yang menyediakan, maka dia tahu menyediakan yang terbaik. Kan Alkitab berkata dengan jelas, Bapa yang di dunia jahat, saya tidak kasih ular kepada anak yang meminta roti, ikan. Tidak kasih batu kepada anak yang meminta roti. Mana ada Bapa yang baik di sorga, dia kasih jodoh, lu tak balik. Tidak ada. Tuhanmu akan berikan kepadamu jodoh yang tepat, yang cocok, yang sepadan, yang terang. Tuhan akan kasih sama engkau. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Itu Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kita mesti jadi anak-anak Tuhan. Sabar, ikuti. Tuhan proses itu adalah, ya saudara. Saya bilang kan Tuhan bohong. Kalau Tuhan tidak kasih yang terbaik, itu Tuhan bohong, saudaraku. Ya, hanya kita ini kan sekarang tidak percaya firman. Itu persoalan. Kau lebih percaya kau tempung perasaan, kau lebih percaya dan kau tempung keinginan daging. Akhirnya kau abaikan firman Tuhan yang begitu bagus. Firman Tuhan yang sebenarnya memberikan kepastian buat kita. Kita lempar, kita buang. Saudara, bahasa yang mungkin lebih kasar, kita injak-injak. Seperti babi itu, Alkitab katakan injak mutiara. Saudara, beberapa hari yang lalu saya khotbah di Natal Stikes Maranatha. Saudara, saya bilang pasang lihat babi. Orang kalau mau bunuh babi, saudara, kalau hela paksa, itu botong bahela rame. Ya, bahela rame. Saudara terkasih dalam Tuhan. Meskipun saya tidak pernah potong babi, tapi orang kalau mau kasih keluar babi dari kandang, kalau dia tarik paksa, itu babi itu berontak. Apalagi kalau dia babi tidak jinak. Lu tarik, dia tarik balik. Lu tarik, dia tarik balik begini. Tapi gampang cara untuk menjinakkan babi. Tinggal lu kasih makan pelan-pelan, sabar lu jalan maju. Dia kan. Dia begini. Dia tahu ini menuju ke tempat pembantaian ini. Selesai. Anak-anak Tuhan kadang ini setan tawar hal-hal kecil buat kita, padahal dia mau bawa kita kepada kebinasaan. Itu cara kerja setan tuh. Dia kasih kita hal-hal yang enak, kita nikmati. Padahal kita tidak sadar kita sudah dekat dengan tempat pembantaian. Kita tidak peduli dengan kebenaran. Kita tidak peduli dengan firman. Saudara, kita ikuti maunya kita. Jadi saudara, tadi saya kasih contoh tuh babi. Babi kalau kita buang emas, perak di situ atau mutiara, dia tidak akan toe. Tapi coba lu buang makanan babi, dia toe. Jadi ingat, kecocokan itu penting sekali dalam pernikahan, saudara. Kecocokan dalam hal ini, saya ulang, bukan bicara soal kita mesti sama pikiran, sama otak, itu tidak mungkin sama. Ya, karakter tidak mungkin sama. Tapi kecocokan dalam terang firman Allah. Ya sudah. Sama-sama mau dibentuk oleh Tuhan. Sama-sama mau ikuti kebenaran Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu tidak boleh kita lupakan. Yang terakhir itu tentang kesetiaan. Maleakhi 2 ayat 14 bilang begini. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15 jemaat 1, 2, 3. Dari masa mudanya. Jadi mesti setia dari masa muda. Itu kalimat dengan sendirinya sampai akhir. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Dari masa muda tentu sampai akhir kita harus setia. Saudara jadi ingat,
pernikahan Kristen itu dilandasi dengan yang namanya kecocokan dan kesetiaan. Makanya saudara, waktu Yusuf mau ceraikan, tidak boleh cerai, ya, karena kamu dua sudah bertunangan. Tahap 2 tidak boleh, harus setia terus. Meskipun sekarang ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan yang kamu dua harus alami, tetapi kamu tidak boleh ceraikan. Kamu harus tetap setia sampai selama-lamanya, sampai maut yang memisahkan, sampai akhir hidup kita harus setia. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena kita sudah menjadi Tuhan sudah menjadi saksi antara kita dengan istri kita. Tuhan yang telah mengikat perjanjian buat kita sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu tidak boleh ada yang tidak setia dengan istri. Tidak setia dengan pacar boleh, tapi dengan istri tidak boleh. Harus setia. Karena itulah pada pagi hari ini kita sudah belajar satu konsep kebenaran dari peristiwa Natal. Peristiwa Natal itu bicara tentang pernikahan Kristen, kebenaran dalam pernikahan Kristen. Ada 4 hal yang saya sudah bagikan buat kita sekalian. Yang kedua, apa konsep kebenaran di dalam Natal? Yang kedua kita temukan dalam teks ini adalah konsep pekerjaan Roh Kudus. Saudara, kita menemukan di dalam ayat yang ke-18. 1, 2, 3 jemaat. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, jadi kita menemukan di dalam teks ini ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Ini kebenaran dalam momen Natal. Jadi saudara, momen Natal ini mengingatkan kepada kita peristiwa tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang-orang percaya. Apa itu yang saya maksudkan dengan pekerjaan Roh Kudus? Yang pertama, saudaraku, Roh Kudus itu dapat bekerja di atas rasio manusia. Roh Kudus itu dapat bekerja di atas kemampuan kita. Roh Kudus itu dapat bekerja melampaui akal kita, pikiran kita. Itu cara kerja Roh Kudus. Sudah. Kenapa saya katakan melampaui? Tidak masuk akal. Orang biasanya itu mengandung kalau laki-laki dan perempuan melakukan hubungan persetubuhan. Ada sel sperma yang bertemu dengan sel telur, baru bisa terjadi pembuahan. Lalu terjadi yang namanya mengandung atau hamil. Kok ini beda? Tidak ada persetubuhan antara Maria dan Yusuf, tapi tiba-tiba Maria bisa mengandung. Saudara, ini artinya bahwa Roh Kudus bekerja melampaui atau di atas rasio daripada manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wah, momen Natal ini sungguh luar biasa, ya. Karena mengingatkan kepada kita sampai hari ini kan Roh Kudus masih kerja. Ya, kalau Roh Kudus bisa, saudaraku, membuat sesuatu yang mustahil, dokter saja tidak bisa, saudara. Ya, bikin anak tidak bisa. Itu mesti meskipun dilakukan yang namanya apa itu? Bayi tabung, itu pun saudara terkasih dalam Tuhan pertemuan di luar kandungan. Tapi harus ada sel sperma dan sel telur. Tidak bisa tanpa sel sperma dan sel telur. Baru mereka melakukan pembuahan. Ya, lalu masukkan ke dalam kandungan seorang wanita. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini suatu pekerjaan yang benar-benar luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi seharusnya momen Natal ini mengingatkan kepada kita. Wih, Maria saja bisa mengandung dari Roh Kudus, saudara. Apa toh mustahil bagi kita? Apa yang tidak mungkin bagi kita, saudara? Apa yang saudara dan saya kita lihat di dunia ini yang Tuhan tidak bisa kerjakan? Ya, soal kebutuhan kita, kok manusia bisa dapat kebutuhan dengan depung kekuatan? Itu manusia bisa lakukan. Nah, kalau manusia bisa lakukan, kenapa Tuhan tidak bisa lakukan? Kalau saudara terkasih dalam Tuhan, kita bicara soal apa lagi?
sakit sembuh. Loh, itu dokter bisa dipakai oleh Tuhan untuk kasih obat, kasih segala macam, sehingga orang bisa sembuh dari sakitnya. Nah saudara, kalau dokter itu bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan sakit orang dengan memberi obat, apakah tidak mungkin bagi Roh Kudus bekerja lebih daripada apa yang bisa dikerjakan oleh para dokter? Terlalu mungkin. Makanya saudara, ada banyak orang bisa mengalami kesembuhan-kesembuhan ilahi karena Roh Kudus dapat bekerja di atas rasio manusia, di atas kemampuan berpikir, di atas keahlian kita, di atas kecerdasan, di atas kepandaian kita. Roh Kudus mampu melakukan semuanya itu. Ada amin? Apa pergumulan saudara hari ini? Dengar baik-baik firman Tuhan. Natal memberi sebuah kebenaran yang pasti buat kita. Bahwa Tuhan, peristiwa kelahiran ini peristiwa ajaib. Peristiwa yang mustahil bagi manusia. Tapi Engkau Allah mengerjakan itu di dalam Maria. Kalau 2000 tahun yang lalu peristiwa itu terjadi, Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-18 bahwa Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih ada, kekuatannya masih ada, kuasanya masih ada, pekerjaannya masih ada. Maka hal-hal yang mustahil sekalipun bagi manusia, Allah mampu kerjakan buat kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas 1:27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Dari mana perawan bisa hamil? Sudah terkasih dalam Tuhan, tidak ada itu. Itu hanya ada pada kasus Maria. Lalu ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, aku masih perawan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, saya belum bersuami. Maksudnya belum menikah, baru tunangan ini. Saudara yang terkasih, ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Makanya ada kasus, saudara, di Kupang sini, selama ada orang hamil, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu dia bilang begini, ini anak yang dalam kandungan saya juga dari Roh Kudus. Hei, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pikir dia Maria kedua. Padahal saudara, untuk membenarkan dia punya perselingkuhan, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal sudah tidak perawan, padahal sudah tidak kudus. Tapi banyak orang juga percaya dengan nabi palsu begini. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Maria tidak. Maria itu betul-betul kudus, tidak pernah bersetubuh, tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah. Saudaraku, itu sesuai dengan apa yang tadi kita sudah baca dalam Matius pasal 1 ayat 25. Tapi dia mengandung, itu karena pekerjaan Roh Tuhan. Nah, saudara, kalimat ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Hidup ini sekali lagi ada di tangan Tuhan. Percayalah. Ya. Percaya pada pekerjaan Roh Kudus. Natal ini memberi momen indah buat kita. Ayo semua percaya, pekerjaan Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Apa yang mustahil bagi saya tidak mustahil bagi Allah. Apa yang tak mungkin bagi saya tak mungkin bagi Tuhan. Apa yang tak bisa bagi saya, bisa bagi Tuhan Allah. Karena dia adalah Allah yang luar biasa. Saudara, yang kedua, konsep kebenaran dalam pekerjaan Roh Kudus adalah Roh Kudus itu mau bekerja sama untuk memakai orang-orang yang hidup kudus. Roh Kudus itu mau bekerja sama dengan orang-orang yang mau hidup kudus. Saudara lihat, Yusuf kudus, Maria kudus, makanya Roh Kudus datang pakai hidup mereka. Kalau Roh Kudus, saudaraku, datang kepada Maria yang sembarangan, Yusuf yang sembarangan, aduh, cerita ini jadi kacau balau. Maka lahirlah anak yang tidak kudus.
Tetapi sekali lagi, Roh Kudus memakai orang-orang yang bekerja sama dengan Dia dengan hidup dalam kekudusan. Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang hidup kudus. Itu sejak perjanjian lama, bukan baru sekarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau pakai orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah. Nuh, hidup benar, Tuhan pakai. Abraham, hidup benar, Tuhan pakai. Daud, hidup benar, Tuhan pakai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua orang-orang benar yang Tuhan mau pakai. Kalau toh ada orang yang tidak benar, saudaraku, maka Roh Kudus akan bekerja menyadarkan dulu, menginsafkan dulu, menegur dosa dulu, perbaiki dulu. Paulus itu kan orang tidak baik, orang tidak benar. Tapi kemudian dia dapat pengampunan, dia dapat surat penyucian dari Tuhan. Setelah itu hidup kudus, baru Tuhan pakai. Baru Tuhan hidupnya dipakai oleh Tuhan jadi rasul hebat. Saudaraku. Jadi itu fakta di dalam Alkitab. Roh Kudus itu mau kerjasama dengan orang-orang yang hidup kudus. Roh Kudus itu akan pakai orang-orang yang benar-benar mempertahankan kekudusan hidup. Itu kerja Roh Kudus. Ya. Kalau hidup harba biru, sorry sah. Kristen biar lama, biar ada jabatan pendeta, titel, segala macam. Tuhan sudah mau pakai orang-orang begitu. Orang-orang sembarang itu Tuhan tidak akan pakai. Justru Tuhan akan rendahkan orang-orang yang model begitu. Karena Tuhan tidak suka dengan yang namanya ketidakkudusan. Karena Dia menjadikan saudara dan saya kudus. Makanya lewat momen Natal ini, sekali lagi, Yusuf dan Maria itu orang kampung, bukan orang hebat. Orang kampung, tidak terpelajar. Saudara, orang buangan. Tapi kalau Roh Kudus mau pakai, siapa mau tahan? Saudara, kalau Roh Kudus mau pakai, siapa mau tahan? Almarhum kemarin Mama Ndaumanu sudah meninggal. Bapak John dalam khotbah memberikan kesaksian bahwa waktu sekolah di E4, Ibu Ndaumanu suruh khotbah, saudaraku, hanya bilang menangis, air mata jatuh. Selalu bisa ngomong kata-kata. Kau tidak tahu ngomong apa-apa, kau tamat SD nah. Tapi saudara, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Kenapa? Karena hidup kudus. Kemampuan khotbah tidak ada. Saudara, tamatan SD. Saudara yang terkasih. Tetapi kalau Roh Kudus mau pakai orang, tidak peduli lu siapa. Kalau lu hidup benar di hadapan Allah, hidup mau serahkan kepada Tuhan, Tuhan pakai dengan luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya bisa jadi gembala di Petra Batulesa, jadi ibu gembala di Sumlili, padahal tamat SD. Saudara, melayani keluarga setiap minggu. Saya dengar Kayanti kasih kesaksian, Mamtua datang dari Kupang, doa penyembahan dan keluarga, dipakai Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena hidup kudus, hidup benar. Bapak Ndaumanu suka kasih kesaksian. Setiap istrinya saya larang-larang, tapi dia ini main foe terus. Ya saudara, bisa puasa sampai 1 minggu 3 kali. Ya, mama tua itu. Kenapa? Karena sekali lagi, orang mau hidup kudus, Roh Kudus pakai hidupnya. Orang kalau mau hidup berkenaan di hadapan Allah, Roh Kudus mau pakai hidupnya. Saudara. Nah, ini pesan yang kita tidak boleh lupakan di momen Natal ini. Sekali lagi, beri tempat kepada Roh Kudus. Makanya ada lagu Natal yang mengatakan, Natal itu Yesus lahir di hati kita. Apa artinya kita merayakan Natal tapi Roh Kudus tidak hadir dalam hidup kita? Yesus tidak hadir dalam hidup kita. Kita tidak dipakai oleh Roh Kudus karena lihat kita punya kehidupan yang terus dalam kenajisan. Hidup dalam pemberontakan kepada Allah. Tidak mau tunduk dan tidak mau taat kepada kebenaran. Saudara, itu kita menolak pekerjaan Roh Kudus. Lukas 1:38 saya bacakan. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia taat. Karena memang orang hidup kudus itu pasti taat. Lihat Matius 1:19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati.
Tidak mau mencemarkan nama istrinya. Yusuf juga begitu. Orang kudus ini. Tuhan pakai mereka. Saudaraku. Sebab kalau orang tidak kudus, tidak mungkin bisa dipakai. 1 Tesalonika 4, 7 dan 8. Saya 7, bab mama 8 nanti. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 8, 1, 2, 3. Siapa menolak ini? Dia bukan menolak Allah. Menolak manusia, tapi menolak Allah yang memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kalau kita tidak mau hidup kudus, itu kita bukan tolak manusia, tidak. Itu kita tolak Tuhan Allah itu. Nah, kalau tolak Tuhan Allah, lalu apa yang mau terjadi dalam ketempuh hidup? Kau mau dipakai cara apa? Kau Tuhan mau pakai kita sudah tolak dia. Kita bukan bilang, "Weh Tuhan pisana," bukan. Tapi dengan cara sikap hidup kita yang tidak mau kudus itu. Dengan cara hidup kita yang najis, dengan cara hidup kita yang kotor, dengan cara hidup kita yang tidak mau bebas dari kehidupan dalam dosa, mau terikat di dalam dosa, itu membuat kita ditolak Allah atau menolak Allah. Ya. Tuhan tolong kita semua di akhir tahun 2023 ini, supaya kita semua jadi anak-anak Tuhan yang menanamkan konsep kebenaran di dalam hidup kita. Ingat, 2 konsep kebenaran Natal yang hari ini saya seberangkan. Konsep pernikahan Kristen, kebenaran dalam pernikahan Kristen. Yang kedua, konsep kebenaran dalam pekerjaan Roh Kudus. Itu 2 fenomena atau 2 hal yang terlihat tersirat dengan jelas di dalam cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya, habis memang ending dari teks. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini. Saya minta pemain musik semua maju ke depan.